sore, malam untuk kakak, anak-anak, serta cucu-cucuku semua. Bertemu kembali dengan saya, Matius Wea, admin WA Group Sabune Okoda Jagageo. Ya, saya memperkenalkan keluarga besar kita, mulai dari opa oma, kakek nenek, bapak mama, anak-anak serta cucu-cucu semua. Baik, kita lihat mulai yang pertama ya. Yang pertama ini adalah kakek atau Opa Basi. Ini dia Opa Sebastianus Sabu ketika dia masih kuat ya. Sekitar umur 40-an atau 50-an, sekitar tahun 80-an. Waktu itu ini foto seumur hidup untuk mereka ya. Ini beliau masih ganteng-gantengnya, ada gigi voginya, gigi culun di depannya ini yang pemanis. Ya, yang ngivogi ini yang ikut ini Opa Basi ini di kampung ini cukup banyak. Termasuk Pak Yosep, ini Kakak Sanasoi, itu yang punya ngivogi. Ada banyak ya, dia punya ponaan-ponaan yang ngivogi. Oke, yang berikut ini foto yang terbaru ya. Ini sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an, 2010-an kalau tidak salah. Ini foto ketika Opa umur sekitar 70-an. Ini mereka berdua foto sama-sama dengan Oma, namun saya ambil satu saja ketika mereka hendak ke gereja. Oke, yang berikut ini Oma Bene. Ya, Oma Bene ini difoto pada waktu yang sama ketika tahun 80-an itu, ketika ini Oma nih rambutnya masih putih, masih hitam ya. Rambutnya masih hitam, waktu itu saya kelas 6. Jadi sebelum saya ke Kisol itu, beliau rambutnya masih hitam. Ya. Ini lalu ini fotonya ketika beliau sudah umur 70-an. Tapi masih rajin ke gereja bersama Opa ya untuk misa setiap hari Minggu. Bahkan hari misa pagi juga ada yang mereka ikut ya, paling rajin. Jangankan misa di rumah saja doa sampai dengan pagi, sore, siang, malam selalu berdoa. Bahkan sampai stroke pun Oma ini masih rajin berdoa. Walaupun tangan hanya pegang buku sebelah, hanya tangan kiri, namun semangat doanya tidak berkurang sedikit pun. Ini yang luar biasa dari mereka berdua. Oke, yang berikut kita lihat di anak dan mantunya ya. Yang pertama kita mulai dari anak sulung ini. Ini kakak Kasianus Wajah ya. Kakak Kasianus Wajah, ia merupakan anak sulung, anak pertama. Beliau ini tamat SD, melanjutkan SMP di Bejawa, namun tidak sampai selesai dan kembali ke kampung. Akhirnya hijrah ke Kisol. Kebetulan di sana ada kakak Siska dan mereka mendapat pekerjaan ya, kakak kasih ini mendapat pekerjaan di Seminari Kisol sebagai tenaga perkebunan di Seminari Kisol dan berhasil menyekolahkan saya sampai tamat SMP karena beliau sangat berpegang teguh pada perintah dari Opa ya. Opa bilang kau harus menyekolahkan adik sampai tamat baru kau cari istri. Dan memang benar setelah gagal dengan Bu Waikutung akhirnya tembus sampai di Lete, Manggarai Timur mendapatkan kakak Yofi di sana. Akhirnya saya tamat SMP, saya ke Bejawa, beliau ke Lete. Oke, itu kakak kasih ya. Sementara ini dia kekasih hatinya, kakak Yovita manis. Ya, ini senyumannya manis sekali nih, kakak Yofi. Atau yang biasa dipanggil Mama Riki. Berasal dari Lete ya,
dari Gurun, Manggarai Timur. Mereka ini bertemu dengan kakak kasih itu di Wisma. Beliau bekerja sebagai chef, tukang masak di Wisma. Akhirnya bertemu dengan kakak Kasianus ini. Oke. Yang berikut, yang kedua, ini dia ya putri sematawayang yang masih hidup ya, karena ada satu lagi adik kami yang paling bungsu, anak ketujuh, adik Hermelinda Biju, dia telah mendahului kami semua waktu itu. Ya, tinggal kakak Siska ini, dan ini yang paling cantik di antara kami. Ya, dia menyelesaikan SPG di Buawai ya, SPG di Buawai SPG apa ya? Saya juga kurang hafal ini. Yang penting SPG Buawai. Ya, mereka bertemu dengan kakak Fridus di SPG Buawai dan mereka pun melanjutkan setelah tamat ya, bertemu dengan kakak Fridus ini. Mereka lanjut di Kisol ya, mereka mengajar bersama di SDN Kisol. Ini dia suaminya kakak Fridus Gago almarhum. Mereka berdua ini adalah guru sama-sama di SDN Kisol. Walaupun sempat mereka berpindah, ada yang ke Marukure, ada yang sempat ke Sita di Rama ya, bersama-sama beberapa tahun. Akhirnya kembali lagi ke SDN Kisol. Sampai kakak Fridus meninggal masih bekerja di SDN Kisol di Golokupe. Yang berikut yang keempat ya, ketiga. Yang ketiga ini kakak Saturnus Sawe juga almarhum ya, telah meninggal 2-3 tahun lalu, meninggal di Loce karena dia bekerja sebagai tukang di Loce. Ya, beliau sakit waktu itu, sempat pulang ke sini dalam keadaan yang sudah terkurus-kurus, tapi beliau ini adalah contoh seorang bapak yang bekerja sangat keras untuk menghidupi anak dan istrinya ya. Sehingga dia pun ketika dia sudah sakit ini masih juga tetap bekerja. Oke. Yang terakhir dia sempat menjadi pengurus ya, menjadi pengurus Sangsai di Loce sana. Ya, Sangsai ini sudah berkembang begitu luas. Oke, ini dia istri kesayangannya, kakak Siska Lenes ya, atau Mama Mary ya, asli dari Loce. Ini mereka bertemu di Loce ketika kakak Satur ini bekerja membangun gereja Loce. Akhirnya kakak Siska ini dibawa ke Bokamosa. Ya, sempat tinggal 2-3 tahun ya. 2 tahun kalau tidak salah. Karena waktu itu sudah ada putri pertamanya Mary itu. Namun karena selalu berjauhan, apalagi kakak Satur ini bekerja di Loce, ya apa salahnya harus kembali ke Loce. Dan akhirnya mereka kembali dipersatukan di Loce di rumah. Dan sampai anak-anak sudah besar, bahkan sampai tua, dan akhirnya kakak satu meninggal 2-3 tahun lagi, 2-3 tahun lalu, mereka pun tetap berada di Loce ya. Oke, itu kakak Siska Lenes atau Mama Mary. Yang berikut oke, ini agak sedikit terganggu ya. Yang berikut ini kita lihat yang keempat ya. Yang keempat ini adalah kakak Polimeo. Ya, Apolorismeo atau Poli. Dulu bekerja tamat SMP di Laja ya.
bahkan tidak sampai tamat juga karena sakit. Akhirnya dia pulang kampung. Setelah pulang kampung lalu dipanggil oleh kakak Domi untuk kerja di Bajawa untuk tenaga honorer di RPD Ngadah yang membutuhkan waktu itu sampai di Humas. Akhirnya sampai dengan pengangkatan, dan ketika pengangkatan jadi PNS, beliau tetap bekerja di Humas dan RPD Ngada sampai sekitar tahun 2000-an. Akhirnya 2004 atau 2006 barangkali ya. Akhirnya beliau pindah ke Ngorabolo menjadi sekretaris desa Ngorabolo sampai akhirnya dia ditarik ke Kecamatan Golewas Selatan dan tetap juga menjabat sebagai penjabat kepala desa Takatunga 1 di Hedapoma. Ya, sekarang masih menjabat dan didampingi oleh istrinya ini kakak Kristina Koa ya. Kakak Kristina atau kakak Tina ini berasal dari Ngorabolo, Takatunga ya, atau yang biasa dipanggil Mama Sandra. Mama Sandra ini sempat melalang buana bekerja sebagai agen AJB, agen asuransi. Setelah itu sempat menjadi guru TK. Namun rupanya tidak ada panggilan ke situ barangkali, akhirnya kembali lagi sebagai IRT ya. Oke, yang berikut ini kakak Pius Woi ya, ini satu-satunya frater di keluarga kita ya. Ya masih jombloan dia. Masih membiara di Bokamosa bersama dengan kakak Kasih dan kakak Yofi ya. Oke, itu kakak Pius Woi. Kakak Pius ini dia sampai dengan kelas 5 SD ya. Setelah sambut baru dia pun kabur. Tidak mau sampai kelas 6. Oke, tapi luar biasa dia bisa baca tulis. Dia ini adalah sebenarnya yang paling kuat di antara kami ya. Dia ini hanya karena ada sakit ketika masih kecil, tapi fisiknya masih tetap kuat. Dia kalau tidak sakit mungkin lebih kuat di antara kami. Oke, yang berikut ini adalah pemilik admin Sabune Poko dan Jaga Geo, namanya Matius Wea ya. Ini SD-nya di SD Kang Ngedu, lalu tamatnya di Undana Kupang, baik D2 maupun S1 di Undana Kupang. Sekarang bekerja di SDK Ngedukalu dari pengangkatan sampai dengan sekarang. Sempat honor di SDK Ngorabolo dulu. Oke, yang berikut ini, ini dia. Ini belahan jiwanya namanya Ermelinda ya. Iya, ini orang dari Bozea, dan menurut saya dia nih paling cantik di seluruh dunia nih, maka saya pilih dia nih. Oke, ini dia Mama Mita. Dulu sempat bekerja di AJB juga, dia sempat ikut saya punya ini tempat kerja di sana karena saya juga pernah di AJB. Beliau juga sempat ke AJB namanya beberapa bulan, baru ditawarkan untuk kerja di mana-mana dia tidak mau. Dia lebih pilih untuk jadi IRT saja. Oke, sehingga saya pun tidak lapar kalau pulang kerja nih. Oke, itu tadi perkenalan untuk bagian anak-anak. Yang berikut bagiannya anak-anak nih ya. Oke. Ini kalau kakak tadi ini yang anak-anak ya. Yang pertama ini adalah Shelis ya. Shelis ini adalah 5 bersaudara dari anak dari kakak Satur almarhum dan kakak Siska. Ya, Shelis ini adalah anak keempat dari kakak Satur dan kakak Siska. Dia sekarang bekerja di Makassar ya, bekerja di toko
tamat SMA. Ini kakak satu nih rata-rata anak yang tamat SMA semua. Yang kedua, ini bungsu nih. Bungsu dari kakak satu dan kakak Siska Lenes. Ini barusan tamat SMA. Sekarang apakah ada kuliah atau ini apa? Saya juga kurang tahu. Ini seperti yang masih berada bersama mamanya untuk jaga mamanya di Loce. Oke, ini namanya Marsi Wea. Ya, Marsi Wea. Kalau tadi Selis Kota. Setelah Marsi Wea ini dia Michelle Soiwea. Iya, ini Bea banyak ini. Michelle Soiwea ini sebuah anak yang paling cantik ini nih. Dia kelas 2 di SDK Ngedukalau. Ini yang berikut ini nih. Setelah Michelle Soi ini dia Risno Gorong. Tapi yang biasa dipanggil Risno Soro. Ini nama sembunyinya Soro. Tapi sebenarnya namanya ada Sakarias Gorong. Ya, dia barusan tamat SMA. Ketika ajak untuk kuliah dia bilang dia angkat tangan. Akhirnya sekarang menjadi pegawai Dolok di Dolok Bejawa untuk menyalurkan beras-beras buat kami-kami ini. Oke, yang berikut setelah Risnonggorong kita turun ke Mita Bongawea. Ini dia sulung dari kami berdua. Ini Redem Taparamita Bongawea. Sekarang dia kelas 1 SMA Regina Pacis Bejawa. Oke, setelah Mita ini dia Asno Jago. Yes. Asno Jago. Anak ketiga dari kakak Poli dan kakak Tina. Mereka ada 4 bersaudara ya. Ada 4 bersaudara. Dia ini saudara satu-satunya. Dia anak ketiga. Dia sekarang lagi kuliah di Citra Bakti Matoloko semester ke-3 kalau tidak salah nih. Dia sudah semester 3, tidak sadar ya. Ini merupakan jagoan musik dia. Ya, kita harapkan dari keluarga kita ini menjadi seorang musikus. Dia ambil kuliah di Matoloko itu seni musik, dia ambil khusus biola. Ya. Yang berikut ini adalah Aris Rangga. Ya, anak kedua dari kakak Siska dan kakak Fridus. Dia menyelesaikan S1 kehutanan di Papua dan saat ini bekerja di Borong. Ya. Di BLH ya, di kantor BLH Borong. Oke, yang berikut ini adalah Vincent. Ya, Vincent ini adalah anak angkat dari kakak Siska dan kakak Fridus, sekaligus sebagai anak kesayangan mereka ya. Ini Vincent ini mereka angkat dari anak umur sekitar 2 atau 3 tahun ya di Rama ketika kakak Fridus dan kakak Siska mengantar di sana. Dan sekarang Vincent ini bekerja di FIF. Oke. Yang berikut ini adalah Vanci Lobo. Vanci Lobo anak bungsu dari kakak Kasih dan kakak Yofi. Sekarang dia kelas 3 SMP di SMP Laja. Oke, setelah Vanci ini dia anak saya yang ganteng. Petrus Saverius Yoman kalau tidak salah, Peter Yoman. Tapi kami biasa panggil Saver ya. Dia ini anak yang sudah 2, bekerja di Pulau Sulawesi, tepatnya di Kendari sebagai chef ya. Ini dia pemasak terkenal, saya lihat dia cara potongnya luar biasa ya. Oke, ini anak Saver. Yang berikut ini dia anak sulung dari kakak Poli ya. Anak sulung dari kakak Poli
Sandra Mode Meo ya. Dia sekolahnya sampai kelas 2 apa kelas 1 SMK Sanjaya TKJ ya. Namun tidak selesai, lalu diboyong oleh Ferdin ke Alorawe di Pawai sana. Oke, anaknya sudah 2. Yang berikut ini dia Rini Boko, saya punya mama junior ini. Rini Boko, anak ketiga ya, anak ketiga dari kakak Siska dan kakak Fridus. Sekarang dikaruniai seorang anak ya. Dia sekarang mengajar di Rama ya, tempat papa dan mamanya mengajar dulu, tempat mereka sekolah dulu di SD Rama. Dia mungkin barusan menyelesaikan S1, tapi kalau D2-nya adalah di Citra Bakti Matuloko. Oke, yang berikut ini dia Dimas Gago, ya anak bungsu dari kakak Siska dan kakak Fridus, ya barusan menyelesaikan sarjana sosialnya atau FISIP barangkali ya di Unika Kupang ya, barusan selesai wisuda dan juga ada dapat 2 gelar sebagai bapak dan sebagai wisudawan ini. Anaknya 1 ya, sudah diboyong. Nona Yela ini dia punya anak ini nih. Oke. Setelah itu ini dia, ini saya punya bapak junior ini. Dia 11-12 dengan ini Opa Basi ini. Ini namanya Yusabu ya. Anak ketiga dari kakak Kasih dan kakak Yofi. Dia tamat SMP di Bejawa, di SMP Regina Pacis, namun ketika ditawarkan untuk STM di bawah dia tidak maunya di ND, akhirnya bukan di ND tapi di Bokomosa terus sampai sekarang. Oke, kita tinggal cari ibunya untuk dia nih. Oke, yang berikut ini adalah Rini Pau. Ya, Rini Pau anak kedua dari kakak Kasih Waja dan kakak Yofi. Dia ini tamat SMA Negeri Bejawa ya. Tamat SMA Negeri Bejawa, ketika ditawarkan untuk kuliah tidak mau juga. Alasannya begini begitu, lalu sempat kerja di Konter, sampai kerja di Maumere di Semenari, namun akhirnya pulang kampung dan sekarang sudah mempunyai suami dan 1 anak. Oke. Ini dia Yanti Tina ya. Ini anak yang sulung untuk anak-anak semua. Dia yang paling kakak ini Yanti. Dia ambil sarjana ya. Dia barusan menyelesaikan sarjana komputer kalau tidak salah di Kupang. Dan sekarang bekerja sebagai operator di salah satu sekolah di Jayapura kalau tidak salah, atau di Merauke, Jayapura sepertinya. Oke, sudah ada suami dan anak 2. Oke, yang berikut ini dia Ricky Kota. Ricky Kota ini adalah anak sulung dari kakak Kasih dan kakak Yofi. Ya, dulu ini saya ingat dia ini kalau saya pulang ke Kisol tuh dia suka pakai sepatu, walaupun sepatu besar dia masih sempat bisa pakai. Saya punya pikir waktu itu dia pasti kalau main bola ini bahaya nih. Untung tidak ada ini sekolah bola waktu itu. Kalau sekolah bola pasti dia jadi pemain bola nih. Tapi ya rupanya tidak ada jalan ke situ. Dia tamat ini SMP PGRI, SMA di Bejawa dan sempat kuliah di ND namun tidak sampai selesai dan sekarang bekerja di Jakarta bersama calon istrinya Regina. Oke, ini Melchior Kota alias Ricky.
Kalau yang ini adalah Lita Doewea, Maria Elidita Doewea, anak kedua dari saya dan Mak Eri. Ya, ini kelas 2 SMP Negeri 1 Pejawa. Yang berikut, ini dia anak saya yang paling ganteng, Apli Sabu. Ya, ini kalau tadi Sabu Bokomosa, ini adalah Sabu dari Loce. Ya, sekarang dia bekerja di Makassar juga bersama adiknya Selis. Dan dia juga ini tamat SMA. Oke, kami harapkan dia ini bisa melanjutkan kuliah sehingga bisa memperbaiki kehidupannya dan keluarga biar sekolah sambil bekerja. Oke, yang berikut ini adalah Milan Babo. Iya, Milan Babo ini adalah anak bungsu dari kakak Poli dan kakak Tina. Sekarang kelas 2 SMP Negeri 1 bersama dengan Lita. Dia ini jago musik ya, jago main kulintang. Jadi saya punya kakak Polin dan kakak Tina Po Ana nih, mereka dua ini yang jago main musik. Dia kalau main kulintang, ini jagonya. Oke, yang berikut ini adalah Mary itu. Iya, Mary itu adalah anak sulung dari kakak Satu dan kakak Siska. Dia sempat kuliah di Mataloko hanya sampai semester 3 mungkin. 3 atau 4 saya juga sudah lupa. Akhirnya karena sudah ada Grace, akhirnya dia berhenti dan suaminya Andre yang melanjutkan kuliah dan sekarang mereka kembali atau tinggal di Rio Mensi, ya tempat suaminya Andre. Anak sudah 2 nih. Yang terakhir ini adalah Yan Soi, ya. Yan Soi adalah anak kedua dari kakak Poli dan kakak Tina. Dia ini barusan menyelesaikan S1-nya di Undangan Kupang, sarjana sosial geografi ya. Sekarang dia ditawarkan untuk bekerja di kantor desa Takatungah. Ya, kita doakan semoga dia juga bisa mendapatkan itu. Oke, untuk anak-anak saya tadi yang mungkin ada mau daftar P3K dan lain termasuk Yanti ya, kita doakan semoga mereka bisa berhasil. Nah, itu bagiannya anak-anak ya. Yang berikut ini adalah bagian para cucu. Iya. Ini Opa Oma ini sudah memiliki 17 cucu kalau tidak salah nih ya. Ada 17 cucu. 17 cece. Ya, kalau tadi cucu ya, ini cecenya. Ini cece Yela ini ya. Yela ini gandeng dengan omanya, pasti ada kunjung omanya atau omanya yang kunjung ini. Yela ini anak dari Dimas Gago ya. Cucu dari kakak Siska dan kakak Fridus almarhum. Oke, yang berikut ini, waduh, ini kayak boboho ini gendut semua ini, aduh, ini namanya Gibran. Ini pasti makannya paling kuat ini. Gibran Sabu ya, anak dari Apli Sabu. Ini ganteng banget ini, kayak orang Jepang saja ini. Oke, ini kalau ini Cecen, ya Cecen ini anak dari Vincent ya, anak dari Vincent dan
Mohon maaf ya, ini ada gangguan sedikit. Ini Cecen, anak dari Vincent, ya, anak sulung ya. Vincent dan Celin, ya, Vincent dan Celin. Ini Vanka anak kedua dari Aris dan Melni ya. Ini yang kemarin keliru dengan Vanka, dengan ini Nesa yang waktu umur 2 tahun. Emang mukanya mirip-mirip. Ini Ical, iya Ical ini anak sulung dari Yanti dan Gusti. Sekarang mereka berada di Papua. Nah, kalau ini Maura ini anak kedua dari Sandra dan Ferdin. Ini adalah Debbie anak sulung dari Rini dan Johan dari Rini dan Johan. Nah, kalau ini adalah Nona Boko, ini anak kedua dari Safer. Anak kedua dari Safer dan istrinya ya. Kalau ini Iting, ya, Iting anak pertama dari Safer ya. Lalu ini Giselle, anak sulung dari Sandra Mode dan Ferdin. Kalau ini Ezar Lajawatu, iya, anak dari Rini Pau dan Rian Watu ya. Kalau ini Nesa anak sulung dari Aris dan Melni. Ini adalah Grace anak sulung dari Mary dan Andre. Ini Sylvie ini anak kedua dari Yanti dan Gusti. Ini Vano anak kedua dari Mary dan Andre. Nah, sudah selesai ya. Dan ini yang berikut ini para mantu nih. Saya mau hampir lewat lagi ini para mantu nih. Nah, ini adalah mantu-mantu di keluarga Sabune Boko dan Jaga Geo. Nah, ini nona cantik ini adalah Celin Ngura. Ya, ini adalah kekasih dari Vincent. Ya, mereka ada anak satu ya, tadi Cecen. Nah, ini Ferdin, suami dari Sandra Mode. Mereka sudah dikarunia 2 anak. Ini lalu yang berikut ini Feli ya. Feli ini istri dari Apli Sabu. Ya, dia tamat SMA ya. Rencananya mau kuliah dan sekarang kena ada kecil maka dia istirahat dulu. Sekarang masih di kampung ya, di Loce. Lalu ini Selfie ya. Selfie ini anak istri dari Safer ya. Ini juga dari Loce ya. Ini anaknya sudah 2, yakni Iting dan Nona Boko tadi ya. Oke, ini yang berikut ini Gusti atau Bapak Ical ini suami dari Yanti Tina. Nah, kalau ini adalah Anu Echan. Anu Echan ini adalah Mama Yela ya, Mama Yela, istri dari Dimas Gago. Nah, ini adalah anak Johan, ya, suami dari Rini Boko atau Bapak Debbie. Nah, yang ini adalah Rian Watu, ya, suami dari Rini Boko. Rini Pau ya, maaf. Suami dari Rini Pau. Ini masih dalam satu keluarga besar nih sebenarnya, ini masih satu nenek. Namun sudah 4 lapis ya, ambil kembali. Mereka keturunannya 2 bupu, sementara kita adalah bea bupu. Oke, ini adalah Andre Lewa.
Andre Lewa dari Rio Minsi. Sekarang dia guru, ada ikut P3K dan ASN. Kita doakan semoga berhasil ya. Lalu ini Gindoi, ya Gindoi dari bawah ya, dari Emali. Nah, ini adalah istri dari Ricky Kota ya. Ini istri dari Ricky Kota. Dan ini adalah Melni. Melni istri dari Aris Rangga. Mereka dikarunia 2 anak, yakni Nesa dan Vanka. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf karena ada gangguan tadi, sempat ada foto-foto yang lain. Ya, mudah-mudahan tidak mengganggu. Jadi foto yang lain itu bukan kita punya foto keluarga ya. Oke, selamat siang. Semoga dapat berguna untuk saya punya anak-anak, saya punya cucu-cucu, saya punya mantu, kakak-kakak, bisa mengenal semua keluarga kita ya. Bisa mengenal semua keluarga dan bila mungkin ada ketemu di jalan, kita bisa tegur sapa. Jangan sampai seperti Ricky dan Aris waktu itu hampir berkelahi di Raja gara-gara lupa bahwa itu adalah omnya yang sudah sakit lalu tidak dikenal oleh Ricky Kota. Oke, itu intermezzo saja. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.